Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perkuliahan kita kali ini di mata kuliah Hukum Tata Negara. Rekan-rekan mahasiswa, pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada salah satu bab krusial dalam kajian Hukum Tata Negara, yaitu tentang konsep dan struktur pemerintahan daerah. Bahwa sebuah negara sebesar Indonesia ini tidak akan mungkin bisa dikendalikan secara efektif hanya dari pusat kekuasaan di ibu kota saja. Oleh karena itu, konstitusi kita, khususnya dalam pasal 18 UUD 1945, ini telah mengamanatkan adanya pembagian wilayah dan pemberian otonomi daerah. Maka dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mendalami bagaimana dinamika otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, serta fungsi regulasi lokal seperti peraturan daerah. Ini ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pertama, dasar konstitusional. Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dasar hukum utamanya termaktub dalam pasal 18, 18A dan 18B dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam asas desentralisasi ini, bahwa setiap daerah memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang untuk menjalankan otonomi secara seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Selanjutnya, asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal, terdapat 3 asas utama yang menjadi pilar. Pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Kedua, dekonsentralisasi, yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah tertentu. Dan yang ketiga adalah tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah tingkat atas kepada tingkat di bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan dan sarana yang disediakan. Selanjutnya, konsep otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan dari otonomi daerah ini bukanlah sekedar pembagian kekuasaan saja, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sehingga otonomi dilaksanakan dengan prinsip seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pembagian urusan pemerintahan. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami hakikat otonomi daerah, maka pertanyaan hukum selanjutnya adalah apa saja yang boleh diurus oleh daerah dan apa yang mutlak dikuasai oleh pusat. Jawabannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan di negara kesatuan kita ini tidak ditumpuk di satu tempat, melainkan diklasifikasikan secara rigid menjadi 3 ranah besar. Pertama, urusan pemerintahan absolut. Dalam ranah ini, bahwa otonomi daerah sama sekali tidak berlaku. Artinya bahwa semua urusan pemerintahan ini sepenuhnya milik pemerintahan pusat. Ada 6 bidang utama yang dikunci oleh pusat, artinya bahwa pemerintahan daerah tidak bisa mengintervensinya seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi atau peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Logika hukum sederhananya, bayangkan jika daerah punya otonomi di bidang ini, Kabupaten A membuat mata uang sendiri atau Provinsi B membuat perjanjian internasional sendiri dengan negara luar. Tentu hal ini akan merusak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, 6 urusan ini mutlak dicengkram oleh pemerintah pusat.
Yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti urusan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Contohnya, misal kurikulum makro dibuat oleh Kemendikbud, yakni pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan SMA oleh provinsi dan pengelolaan SD ataupun SMP ini dilakukan oleh kabupaten kota. Terakhir, yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi, namun dalam praktiknya di daerah, urusan ini didelegasikan kepada gubernur dan bupati ataupun wali kota selaku wakil pemerintah pusat. Fokusnya bukan lagi pembangunan fisik, melainkan hal-hal yang menjaga stabilitas negara. Contoh konkretnya seperti pembinaan wawasan kebangsaan, menjaga ketertiban umum, penanganan konflik sosial hingga koordinasi antar instansi vertikal di daerah. Jadi, di titik ini bahwa kepala daerah bertindak sebagai perpanjangan tangan langsung dari presiden. Jadi, tiga pembagian urusan di atas ini adalah cara hukum tata negara Indonesia untuk memastikan bahwa dua hal berjalan secara beriringan. Yang pertama adalah efisiensi pembangunan di tingkat lokal melalui urusan konkuren, sekaligus yang kedua adalah menjaga integrasi nasional melalui urusan absolut dan umum. Selanjutnya, struktur organisasi pemerintahan daerah. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita tahu apa saja urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pertanyaan logis berikutnya adalah siapa yang menjalankan urusan-urusan tersebut di daerah dan bagaimana struktur organisasinya. Seringkali masyarakat umum salah paham bahwa mereka mengira pemerintah daerah itu hanya berbicara tentang gubernur, bupati, atau wali kota. Padahal, dalam kacamata hukum tata negara kita, khususnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah itu terdiri dari dua pilar utama yang duduk setara dan bermitra, yaitu pemerintah daerah sebagai eksekutif lokal dan DPRD sebagai legislatif lokal. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah, yakni gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Di sisi lain, terdapat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, sekaligus mitra sejajar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan lokal. Hubungan keduanya adalah kemitraan sejajar untuk menjalankan prinsip check and balance di tingkat daerah. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita masuk pada jantung dinamika politik dan hukum di daerah, yaitu selanjutnya membahas tentang hubungan antara kepala daerah dengan DPRD. Di tingkat pusat, kita mengenal doktrin pemisahan kekuasaan yang cukup tegas antara presiden sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif. Hubungan antara kepala daerah dan DPRD ini merupakan hubungan kerja yang bersifat kemitraan dan sejajar. Keduanya tidak saling membawahi, namun bekerja sama dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan APBD serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Sehingga, check and balance ini krusial untuk memastikan pemerintah daerah berjalan secara demokratis dan transparan. Selanjutnya, hubungan perda dalam hierarki. Dalam studi hukum tata negara, sebuah produk hukum tidak bisa berdiri sendiri secara bebas. Ia terikat dalam satu kesatuan sistem norma yang berjenjang. Dalam pembahasan jauh sebelum ini, kita telah membahas berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa posisi peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten kota ini menempati posisi paling dasar atau terbawah dalam piramida hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun posisi terbawah ini bukan berarti bahwa perda tidak penting, melainkan posisi ini melahirkan konsekuensi dan hubungan hukum yang sangat ketat dengan regulasi di atasnya. Peraturan daerah atau perda adalah instrumen hukum yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda ini berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, secara hierarki, bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana asas hukum yang kita ketahui bahwa asas lex superior derogar lex inferior, bahwa hukum yang lebih tinggi ini tidak boleh dikesampingkan atas hukum yang lebih rendah. Selanjutnya, keuangan daerah dan sumber pendapatan. Rekan-rekan mahasiswa, kita telah mengupas tuntas mengenai urusan pemerintahan, struktur organisasi hingga produk hukum berupa perda. Namun, semua instrumen tata negara tersebut akan lumpuh dan menjadi macan kertas jika tidak didukung oleh satu hal yang krusial, yaitu anggaran. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum keuangan negara, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Sederhananya, bagaimana daerah mencari uang serta mengelolanya melalui APBD dan mempertanggungjawabkannya demi kesejahteraan rakyat lokal. Untuk menjalankan otonomi, daerah memerlukan sumber pendanaan yang mandiri. Maka pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang mencakup pajak dan retribusi daerah, dana transfer dari pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama keberhasilan suatu daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, daerah khusus dan daerah istimewa. Dari awal perkuliahan, kita selalu membahas format pemerintahan yang seragam, yaitu pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki struktur eksekutif dan legislatif yang sama. Hukum Tata Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dalam doktrin hukum tata negara, inilah yang kita sebut sebagai konsep otonomi asimetris. Artinya bahwa pusat memberikan kewenangan, struktur, atau perlakuan hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya karena alasan sejarah, politik, maupun kekhasan budaya. Contohnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keistimewaan tata cara pengangkatan kepala daerah, Provinsi Aceh dengan penerapan syariat Islam dan peran ulama, serta Provinsi Papua dan Papua Barat dengan otonomi khusus yang menekankan pada perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya, sistem pengawasan. Meskipun daerah memiliki otonomi, Indonesia tetap merupakan negara kesatuan, sehingga pemerintah pusat tetap memegang peran pengawasan. Pengawasan dilakukan secara preventif, artinya sebelum kebijakan ditetapkan, dan represif setelah kebijakan ditetapkan. Misalnya, dalam pembatalan perda yang bermasalah. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar kebijakan daerah tetap sinkron dengan kebijakan nasional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam pembahasan kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah adalah instrumen konstitusional untuk menjalankan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas desentralisasi, bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri guna mempercepat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, otonomi ini tidak bersifat mutlak, bahwa pemerintah pusat tetap memegang kendali atas urusan absolut dan melakukan pengawasan agar kebijakan daerah tetap sinkron dengan kepentingan nasional. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara kepala daerah, DPRD, dan kemandirian fiskal dalam koridor hukum yang berlaku. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini tentang materi pemerintah daerah. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi secara utuh, dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.